Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengertian interupsi dan tujuan dari interupsi. Interupsi adalah suatu mekanisme pada komputer yang membuat CPU menghentikan sementara pekerjaan yang sedang dilakukan untuk menangani suatu kejadian tertentu. Kejadian tersebut biasanya berasal dari perangkat lain seperti keyboard, printer, hard disk, atau perangkat jaringan. Setelah CPU selesai menangani kejadian tersebut, CPU akan kembali melanjutkan pekerjaan sebelumnya. Adapun tujuan dari interupsi. Tujuan utama interupsi adalah untuk membuat kerja CPU menjadi lebih efisien. Tanpa interupsi, CPU harus terus-menerus mengecek perangkat input dan output untuk mengetahui apakah perangkat tersebut sudah selesai bekerja atau belum. Dengan adanya interupsi, perangkat dapat memberi sinyal langsung ke CPU ketika membutuhkan perhatian. Jadi, CPU bisa mengerjakan tugas lain terlebih dahulu dan tidak perlu menunggu. Pada komputer terdapat beberapa jenis interupsi. Jenis interupsi ini dibedakan berdasarkan sumber yang menyebabkan interupsi ini terjadi. Ada 4 jenis interupsi yang umum. Jenis interupsi yang pertama adalah program interrupt. Program interrupt terjadi ketika ada kesalahan saat program dijalankan oleh CPU. Misalnya, ketika program melakukan pembagian dengan angka 0, dalam matematika, pembagian dengan angka 0 tidak bisa dilakukan, sehingga komputer akan menganggap itu sebagai kesalahan. Contoh lainnya, ketika program mencoba menjalankan instruksi yang tidak dikenali oleh CPU. Ketika kesalahan seperti ini terjadi, CPU akan menghentikan sementara program tersebut dan menangani kesalahan yang terjadi. Jenis interupsi yang kedua adalah timer interrupt. Timer interrupt berasal dari timer atau pengatur waktu yang ada di dalam prosesor. Timer ini digunakan oleh sistem operasi untuk mengatur pembagian waktu penggunaan CPU. Misalnya, ketika kita membuka banyak aplikasi sekaligus, seperti membuka browser, Microsoft Word, dan pemutar musik secara bersamaan, CPU tidak menjalankan semuanya sekaligus, tetapi CPU menjalankan secara bergantian dengan sangat cepat. Timer interrupt membantu sistem operasi mengatur kapan CPU harus berpindah dari satu program ke program lainnya. Jenis interupsi berikutnya adalah I/O interrupt, yaitu interupsi yang berasal dari perangkat input atau output. Contoh nyata yang paling mudah adalah printer. Ketika kita mencetak dokumen, CPU akan memberikan perintah ke printer untuk mencetak. Setelah itu, CPU bisa mengerjakan tugas lain. Ketika printer sudah selesai mencetak, printer akan mengirimkan sinyal interupsi ke CPU untuk memberitahu bahwa proses pencetakan sudah selesai. Contoh lainnya, ketika keyboard ditekan atau data dari internet sudah diterima oleh komputer. Jenis interupsi yang terakhir adalah hardware failure interrupt. Interupsi ini terjadi ketika ada masalah atau kerusakan pada perangkat keras komputer. Misalnya, terjadi error pada memori atau kegagalan daya listrik yang menyebabkan sistem tidak berjalan dengan normal. Ketika hal ini terjadi, komputer akan mengirimkan interupsi agar sistem segera mengetahui bahwa ada masalah pada perangkat keras. Jadi, dari keempat jenis interupsi tersebut dapat kita lihat bahwa interupsi bisa berasal dari program, timer, perangkat input-output, ataupun kerusakan perangkat keras. Semua interupsi tersebut bertujuan agar CPU dapat menangani berbagai kejadian yang terjadi pada komputer dengan cepat dan efisien. Untuk proses terjadinya interupsi, proses interupsi dimulai ketika suatu perangkat mengirimkan sinyal interupsi kepada CPU. Ketika CPU menerima sinyal tersebut, CPU akan menghentikan sementara program yang sedang dijalankan.
Kemudian CPU akan menyimpan informasi penting dari program tersebut seperti posisi interupsi terakhir supaya nanti bisa dilanjutkan kembali. Setelah itu, CPU akan menjalankan program khusus yang disebut interrupt handler untuk menangani interupsi tersebut. Jika proses penanganan interupsi sudah selesai, CPU akan kembali melanjutkan program utama yang sebelumnya tertunda. Contoh sederhana interupsi adalah ketika kita sedang mengetik di komputer. Saat kita menekan tombol pada keyboard akan mengirimkan sinyal interupsi ke CPU. CPU kemudian menghentikan sementara proses lain untuk memproses input dari keyboard tersebut. Lalu setelah itu, CPU melanjutkan kembali pekerjaan sebelumnya.